Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadif SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sipil Timur sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pendidikan Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pendidikan Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kota Surakarta. Pada siang hari ini, izinkanlah saya, Ibu Alisonika, untuk menjadi moderator seminar dari pengenalan nilai dan etika pendidikan Kota Surakarta untuk membicarakan urutan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah paparan peserta laporan orientasi. Untuk yang sesi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Kusuma Dewi SPD. Kemudian urutan yang ketiga adalah tanggapan dan arahan dari mentor oleh Bapak Badrudin SPD. Yang keempat penandatanganan berita acara seminar. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa yang cukup. Kemudian menginjak acara yang kedua yaitu paparan peserta orientasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Putri Kusuma Dewi SPD. Kepada Ibu Putri Kusuma Dewi SPD waktu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Bu Sultan yang sudah membuka seminar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Dewi. Saya di sini akan membacakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Sipil Timur tahun 2024. Judul laporan orientasi yang saya ambil adalah meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui permainan tradisional di SD Negeri Sipil Timur. Itu kurikulum vitae saya. Nama Putri Kusuma Dewi, NIP 3K 1995 10 12 20 222 12 005. Jabatan ahli pertama Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Unit kerja SD Negeri Sipil Timur. Berikut adalah riwayat pendidikan yang saya tempuh. Yang pertama, saya bersekolah di SD Negeri 1 Klirong, kemudian SMP Negeri 1 Klirong, kemudian SMA Negeri 1 Klirong, dan saya menempuh pendidikan S1 di Universitas 11 Maret dengan jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Latar belakang dari permasalahan yang saya ambil adalah dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pelayan masyarakat atau publik, aparatur sipil negara ASN diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan berakhlak sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan global. Menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, salah satu nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Maksud dari orientasi P3K ini, orientasi
bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selain itu ada tujuannya lain, yaitu yang pertama, mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih. 2. Melakukan pengamatan, menganalisis dan mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah. 3. Melakukan terobosan mengatasi masalah dan konklusi atas permasalahan yang ada. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari misi di atas dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, mengarahkan Surakarta sehat. Yang kedua, mengarahkan Surakarta kreatif makmur. 3. Mengarahkan Surakarta maju. 4. Mengarahkan Surakarta kreatif unggul. 5. Mengarahkan Surakarta gesit. 6. Mengarahkan Surakarta sejahtera. 7. Mengarahkan Surakarta tangguh. Berikut adalah bagian perangkat daerah Kota Surakarta. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Perangkat daerah itu sendiri adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Susunan OPD Kota Surakarta yang pertama adalah wali kota dan wakil wali kota, 2 sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, 3 inspektorat, 4 dinas daerah, 5 badan daerah, dan 6 kecamatan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Profil dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan di wilayah Kota Surakarta dengan jumlah sekolah yang mencapai 200 lebih dan ribuan siswa yang terdaftar. Dinas Pendidikan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi menciptakan generasi yang berkompeten dan berkarakter. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berkarakter. Misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. 2. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Berikut adalah bagian struktur Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi kemudian yang saya sampaikan adalah visi dari SD Negeri Sibila Timur. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berbudaya, berkarakter, dan berwawasan lingkungan hidup. Berikut adalah visi dari SD Negeri Sibila Timur. Yang pertama, mendidik peserta didik agar berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. 2. Mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik agar bisa mengikuti perkembangan iptek. 3. Mendorong terbentuknya siswa yang terampil, cerdas,
kreatif, mandiri, dan berkarakter. 4. Mendidik dan membiasakan peserta didik hidup disiplin dan bertanggung jawab dalam tingkah laku dan tutur kata. 5. Mengembangkan potensi siswa untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 6. Mengembangkan budaya peduli pada lingkungan hidup menuju sekolah adiliyah. Rencana hasil kerja P3K. Isu yang diangkat: belum tercapainya kebugaran peserta didik di SD Negeri Sidoarjo Timur. Gagasan yang diangkat: meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui permainan tradisional di SD Negeri Sidoarjo Timur. Berikut adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merujuk pada kondisi tubuh yang mampu berfungsi dengan baik dalam aktivitas fisik sehari-hari tanpa merasa lelah. Ini termasuk kemampuan otot-otot tubuh untuk menghasilkan tenaga fisik. Kekuatan ini diperlukan untuk melakukan berbagai tugas sehari-hari seperti mengangkat barang, berjalan, dan menjalankan aktivitas fisik lainnya. Ada beberapa unsur dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah daya tahan, kekuatan, koordinasi, kelincahan, keseimbangan, daya ledak, kecepatan reaksi, dan kelenturan. Olahraga tradisional menurut Rosdiani 2012-108, permainan tradisional atau sering disebut juga dengan olahraga tradisional adalah jenis olahraga permainan rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Olahraga tradisional sesungguhnya tidak sebatas permainan, tetapi lebih mengandung nilai-nilai dan culture dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, di mana di dalamnya terkandung juga unsur magis atau olah seni. Manfaat dari olahraga tradisional itu sendiri adalah: yang pertama, melatih kreativitas anak. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak. 3. Sebagai media pembelajaran nilai-nilai. 4. Mengembangkan kemampuan motorik dan kemampuan biomotorik anak. 5. Bermanfaat untuk kesehatan. 6. Mengoptimalkan kemampuan kognitif anak. 7. Memberikan kegembiraan dan keceriaan. Peran olahraga tradisional. Penguatan kebugaran. Melalui olahraga tradisional diharapkan mampu mengembangkan, meningkatkan unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Peningkatan aktivitas melalui olahraga tradisional diharapkan mampu melatih dan mengembangkan kemampuan motorik serta biomotorik. Pemahaman nilai melalui olahraga tradisional diharapkan menjadi media pembelajaran bagi peserta didik, nilai-nilai untuk peserta didik serta mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak yang bertujuan memberikan kegembiraan dan keceriaan kepada anak. Rencana hasil kerja menengah tahun pertama, kegiatan yang akan dilakukan adalah pemetaan dan persiapan. Outputnya menyiapkan alat ukur untuk mengidentifikasi kebugaran jasmani peserta didik itu sendiri. Rencana hasil kerja menengah di tahun kedua yang akan saya lakukan adalah implementasi program. Outputnya mengidentifikasi tingkat kebugaran jasmani peserta didik serta pengelompokan program. Jadi peserta didik itu sendiri akan diukur tingkat kebugaran jasmaninya. Kemudian nanti akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebugaran jasmaninya untuk menentukan permainan apa yang bisa, permainan tradisional apa yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik itu sendiri. Di tahun ketiga, kegiatan yang akan saya lakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran.
Jadi setelah tadi di tahun pertama membuat pemetaan dan persiapan, menyiapkan alat ukur dan pemetaan kepada siswa. Di tahun kedua mengidentifikasi tingkat kebugaran peserta didik, dan yang ketiga itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran yang sudah dilakukan. Outputnya data evaluasi yang jelas mengenai efektivitas program rekomendasi untuk tahun berikutnya. Jadi nanti di tahun ketiga yang akan dilakukan adalah setelah tadi terbentuknya kelompok dari seberapa tingkat kebugaran jasmani peserta didik, menghasilkan sebuah data yang akan dimonitoring di tahun ketiga, kemudian dilakukan evaluasi terhadap pengukuran. Pengukuran itu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, iya atau tidak, ada hasilnya atau tidak. Di tahun keempat, rencana hasil kerja menengah yang akan saya lakukan adalah kegiatan penguatan dan keterlibatan masyarakat. Outputnya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dalam mendukung kebugaran jasmani. Di tahun keempat itu setelah tadi kelompoknya terbentuk, kemudian dimonitoring dan evaluasi, dilakukan di tahun keempat secara berulang untuk penguatan peserta didik dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat di sini adalah yang terlibat seperti orang tua siswa atau mungkin ketika nanti di luar sekolah. Peningkatan kepercayaan masyarakat atau orang tua siswa terhadap sekolah dalam mendukung kebugaran jasmani peserta didik. Pentingnya dukungan dari orang tua terhadap sekolah itu sangat berpengaruh bagi kita ya, karena ketika orang tua sangat mendukung, tingkat kebugaran jasmani kepada anak-anak sendiri itu bisa meningkatkan efektivitas anak-anak dalam meningkatkan kebugaran jasmani untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di tahun kelima, evaluasi akhir dan pengembangan berkelanjutan. Outputnya adalah laporan yang mencakup temuan dan rekomendasi. Setelah tadi dilakukan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, di tahun kelima adalah dievaluasi dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan dan pengembangan berkelanjutan. Dari peserta didik itu ada perubahan tingkat kebugaran jasmani atau iya atau tidak, kemudian dikembangkan lagi secara terus menerus. Outputnya itu tadi laporan yang mencakup temuan dan rekomendasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kebugaran jasmani memiliki peran yang krusial dalam membentuk fisik untuk melakukan aktivitas bagi peserta didik SD Negeri Sidoarjo Timur. Melalui kebugaran jasmani yang baik, peserta didik tidak hanya memiliki fisik yang baik, namun dapat mengembangkan kemampuan secara akademik maupun non-akademik. Selain itu, olahraga tradisional juga menjadi media sebagai pengembangan kebugaran jasmani dan peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai positif serta meningkatkan jiwa sosial di antara mereka. Caranya penguatan kurikulum berbasis makro, pelatihan dan pengembangan profesional, model teladan, keterlibatan orang tua dan komunitas. Berikut adalah permainan tradisional yang bisa dilakukan di sekolah di Sidoarjo Timur. Yang pertama adalah permainan gobak sodor. Itu adalah salah satu permainan tradisional yang sangat disukai oleh anak-anak. Ini bisa meningkatkan kebugaran jasmani dari apa? Bukan hanya kebugaran jasmani saja, tapi menumbuhkan sikap kerjasama sosial emosional anak dalam satu tim maupun terhadap lawan. Jadi anak-anak itu sangat senang ketika ada olahraga ini gobak sodor. Kemudian ada lagi permainan engklek. Ya, ini engkleknya menggunakan media seadanya. Anak-anak menggambar menggunakan kapur,
kemudian menggunakan batu atau pecahan genteng untuk bermain. Ya, ini bisa juga menguatkan otot anak, kemudian keseimbangan anak, yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk gambar yang di sebelah kanan itu adalah kalau anak-anak sebut itu permainan namanya betengan. Nah, betengan juga bisa selain meningkatkan kebugaran jasmani anak, meningkatkan sosial emosional di dalam kelompok maupun lawan. Karena biasanya ketika main betengan itu sifat kejujuran juga muncul. Biasanya ada yang sudah kenal tapi tidak mau jujur. Selain 3 permainan tadi, masih banyak yang bisa dilakukan di sekolah. Ada mungkin bagia atau egram batok yang pernah kita lakukan, cuma saya mencari bukunya tidak ada. Ketika 17 Agustus kemarin, lomba bagia menggunakan egram menggunakan batok kelapa. Itu juga salah satu permainan tradisional yang bisa dilakukan di sekolah. Sekian presentasi seminar orientasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Putri sebagai WSDD yang sudah memaparkan hasil laporan seminar orientasi P3K Kota Surakarta. Sangat luar biasa sekali karena materi dari Ibu Putri ternyata permainan tradisional itu kalau disampaikan kepada peserta didik, anak-anak jadi senang begitu dan memberikan banyak sekali manfaat sesuai yang dilakukan oleh Ibu Putri. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu paparan dan arahan dari mentor. Kepada Bapak Bagi SPD kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tepuk tangan dulu untuk sudah menyampaikan paparan dengan penuh semangat pada siang hari ini. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Kalau bisa mengambil dari paparan ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah kebugaran jasmani dan yang kedua adalah permainan tradisional. Jadi menurut saya ini satu hal yang sangat-sangat menarik dan sangat penting. Olahraga tradisional atau permainan tradisional ini sudah mungkin semakin ditinggalkan. Ini sungguh satu hal yang sangat bagus untuk bisa diangkat kembali pada anak-anak sehingga dalam rangka mendekatkan kebugaran jasmani bagi anak-anak ini sekaligus budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, permainan tradisional kita angkat kembali. Dan ini tentu perlu terus ditingkatkan, termasuk juga tadi sudah ditayangkan lapangan atau media permainannya, diantaranya itu soccer ya, kemudian ada juga yang lainnya tadi. Ini tentu perlu kita berikan dukungan bersama. Dan juga sebenarnya begini, yang menarik permainan tradisional ini adalah satu permainan yang murah, bisa dilakukan dimanapun, tidak perlu beli alatnya, mungkin membuat lapangannya cukup sederhana, tapi juga memberikan pembelajaran yang penting. Mungkin kita belum semuanya bisa menafsirkan ya permainan sesuatu itu nama apa. Kalau kita cermati, kalau satu kegiatan sebenarnya begini ya, manusia itu untuk sampai pada puncaknya sana, ujung paling ujung sana itu ternyata penuh dengan rintangan. Bukan ada yang mengatakan ya, kita kalau sampai puncak sudah penuh rintangan. Nah, ini sebenarnya adalah tantangan kita, makna hidup itu seperti itu. Dan itu pun kalau sudah sampai puncaknya, kita tidak boleh lupa bahwa kita akan kembali. Pasal punya nggak selesai, kan kembali lagi dan kembali
mungkin tergantung kita bagaimana memahami. Tapi artinya yang terpenting bahwa kebugaran jasmani bagi anak-anak ini terus ditingkatkan sehingga tampil sehat, sehingga dalam pembelajaran ini juga semakin bersemangat dalam pembelajaran dan semakin baik. Dan tentunya dengan media permainan nasional ini menjadi satu pilihan yang tepat ya, untuk mengangkat kembali apa yang sudah ada pada lingkungan kita, yang sudah ditinggalkan oleh mungkin pendahulu kita, untuk kita tetapi dan memberikan pembelajaran di samping dari sisi permainannya, tapi benar-benar sudah ada pesan-pesan moral di dalamnya. Saya dan saya, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Badrudin yang sudah memberikan arahan beserta tanggapan untuk laporan dari Ibu Putri Kusumadiwi. Yang lain atau menanggapi atau menambahkan? Oh iya, sudah bagus dan sudah baik ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih Bu Putri dan Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Acara demi acara sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Di awal sudah kita awali dengan berdoa. Mari kita untuk mengakhiri kegiatan seminar pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Berdoa cukup. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan di acara seminar dari hasil laporan orientasi dari Kota Surakarta. Sekian dari saya. Bila berkenan, wassalamualaikum